Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah kami jelaskan beberapa perubahan-perubahan yang ada pada buku panduan PKM tahun 2021. Pada video yang kedua ini akan kami pandu ya. Jadi mahasiswa ketika menonton video ini sebaiknya juga membuka proposal PKM-nya. Ya, jadi silakan dibuka proposal PKM-nya. Kita akan pandu Anda mencek proposal Anda satu persatu. Jika tahapan ini dilalui, maka insya Allah setidaknya Anda akan lolos seleksi administrasi. Kalau substansi, itu memang kepada kualitas penelitian atau kegiatan PKM yang diadakan. Sedangkan administrasi itu lebih kepada penulisan, sistematika, dan kelengkapan-kelengkapan administrasi lainnya. Dan itu yang akan coba kita pandu saat ini. Baik, kita akan mulai dari halaman atau bagian yang sebetulnya tidak akan diunggah ke simbol bawah, tetapi akan Anda entrykan, yaitu pada cover, lembar pengesahan dan cover ya. Pada bagian ini, untuk tahun ini, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa bagian ini akan Anda entrykan. Namun untuk ke universitas, bagian ini kan tetap Anda akan sertakan. Maka oleh karena itu mungkin juga tetap diperhatikan beberapa hal ya. Jadi seperti di halaman depannya tentu bidang kegiatannya PKM riset ya. Kalau Anda tulis PKM RE atau PKM riset sosial humanora misalnya, itu juga tidak ada masalah. Kemudian ini format penulisannya, nama pengusul ya. Jadi Marzuki titik koma, kemudian NIM-nya titik koma, kemudian angkatannya seperti ini ya. Walaupun hal ini sebetulnya tidak ada diatur pada panduan yang 2021 ini, karena memang tahun 2021 ini cover dan halaman pengesahan itu kan dientrykan, maka tidak perlu diatur. Dan itu juga menguntungkan Anda, karena tidak sedikit yang gagal ya tahun-tahun sebelumnya karena kesalahan cover. Ya, kadang logo diletak di sini gitu ya. Diletakkan di sini misalnya, padahal itu letaknya di atas. Oke, jadi sekali lagi halaman ini hanya nanti akan dikumpulkan ke universitas, sedangkan untuk kalau Anda lolos ke simbol bawah, maka Anda nanti akan mengentrykan datanya. Ini jangan lupa tahun 2021. Silakan dicek ya. Kemudian untuk lembar pengesahan PKM penelitian ini, yang perlu diperhatikan di sini, walaupun ini sebetulnya ya halaman ini Anda entrykan, tapi akan lebih bagus ya kalau Anda melengkapinya dari sekarang. Sehingga nanti ketika mengentrykan ke simbol bawah, Anda tinggal kopas-kopas ya, ambil-ambil saja lagi. Biasanya apa yang mahasiswa paling malas mengisinya adalah alamat. Alamat itu sering kali ditulis misalnya dia tinggal di Padang, diisinya Padang saja. Jangan ya, jangan sampai nanti Anda tidak lulus karena hal-hal seperti itu. Maka isikan alamat rumahnya lengkap, jalan apa, kalau misalnya di kampung ya desa apa, ya isikan lengkap alamatnya. Begitu juga dengan alamat pembimbing. Seringkali karena malas mengontak pembimbing, menanya alamatnya, alamat rumah pembimbing, kadang alamat pembimbing diisikan Padang. Ya jangan, isikan lengkap. Ya, jadi data-data ini walaupun nanti akan Anda entrykan dan hanya akan dikirim ke universitas misalnya, jangan disepelekan. Isi lengkap-lengkap dari sekarang. Kemudian apalagi untuk ke UNAN, Anda memerlukan tanda tangan Anda sendiri sama dosen pendamping ya. Kalau tidak salah demikian ya, mungkin beda universitas ini berbeda. Jadi lengkapi ya tanda tangan dosen pendampingnya dan ketua pelaksana kegiatannya, dan tanda tangannya tanda tangan basah ya. Jadi karena tanda tangan basah berarti kan Anda tanda tangani terlebih dahulu, lalu Anda scan kirim ke pembimbingnya, nanti pembimbingnya printkan, lalu dia tanda tangan, kemudian dia scan lagi dan dikirim ke Anda. Begitu bisanya kan kalau memang tanda tangan basah. Namun sekali lagi ini hanya untuk kelengkapan universitas, sedangkan untuk
di Simbil Mawah semuanya nanti akan Anda entrykan. Tapi kalau Anda tidak lolos di universitas, Anda juga tidak akan bisa masuk ke Simbil Mawah. Maka jangan sepelekan dua halaman ini, ya. Kerjakan juga sebaik-baiknya. Lalu kita masuk kepada halaman utama. Halaman utama yaitu halaman yang nanti akan Anda upload ke Simbil Mawah, ya, kalau nanti Anda lolos, ya. Maka di sini perhatikan, pertama yang mesti Anda perhatikan adalah margin. Cek, silakan Anda cek, ya. Silakan Anda cek marginnya. Sekarang buka proposalnya, cek marginnya, ya, margin kirinya, margin atasnya, ya, margin kanannya. Silakan dicek, ya, sesuaikan dengan panduan, ya. 4 kan kirinya, kemudian lainnya 3. Ya, silakan dicek apakah sudah sesuai atau tidak, ya. Dicek. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, apalagi yang mesti kita cek? Spasi, ya. Daftar isi spasinya tetap 115. Ya, silakan Anda cek. Ya, ini sudah 115 nih, ya. Silakan Anda cek yang punya Anda sudah 115. Jangan sampai ada after before-nya di sini, ya. Kadang di sini dia menjarang kan. Kadang-kadang antara subbab ini dia jarang, ya, dirapatkan. Ya, kalau masih ada jarangnya berarti after dan before-nya belum 0. Ya, tolong dicek. Kemudian ini nomor halaman, ini kan Anda create otomatis. Ya, ini kebetulan ini ada template, ya, di create otomatis, jadi bukan manual. Kalau Anda bikin manual, maka pastikan dicek lagi apakah nomor halaman ini sudah benar. Yang jelas daftar isi ini wajib halaman 1 Romawi. Ya, sesuai panduan daftar isi kita beri 1 Romawi pada bagian kanan bawah. Tolong dicek apakah sudah betul kanan bawah. Kalau misalnya letaknya di kanan atas, berarti Anda ada salah tuh. Perlu dipindahkan. Ya. Kalau tidak tahu caranya, tanya ke temannya bagaimana caranya. Karena di halaman pendahuluan nanti dia akan berbeda, ya, letaknya. Oke. Sudah semua, silakan dicek. Oke, jadi pastikan halaman daftar isinya rapi, menarik, tidak centang-perenang. Karena kalau misalnya halaman daftar isi saja sudah centang-perenang, ya, tidak menarik, maka jangan salah kalau nanti tim penilai juga tidak menarik untuk menilainya. Jadi usahakan serapi-rapi mungkin. Itu halaman daftar isi. Ingat tadi letak nomor halaman di kanan bawah, diawali dengan 1 Romawi. Jadi kalau misalnya daftar isi Anda itu ada 2 halaman, berarti kan sampai halaman 2 Romawi. Dan tidak direkomendasikan Anda membuat daftar tabel dan daftar gambar. Tidak diperlukan. Ya, jadi cukup daftar isi. Tidak ada daftar tabel dan daftar gambar. Kalaupun Anda buat daftar tabel dan daftar gambar, tidak akan menambah nilai. Ya, membuat capek saja. Jadi bikin sesuai dengan panduan, sederhana proposalnya, tapi lolos sampai PIMNAS dan dapat medali emas. Nah, itu jauh lebih penting daripada Anda membuat proposal yang terlalu banyak tetek bengeknya, tetapi akan menyulitkan dan menghabiskan waktu. Ya, apalagi waktu sudah pendek nih. Oke, kita lihat pendahuluan. Pada halaman pendahuluan sampai halaman terakhir, nomor halaman jangan lupa letaknya di kanan atas. Jadi pendahuluan dimulai halaman 1. Silakan dicek apakah sudah benar. Oke, sudah benar, silakan. Alhamdulillah. Kemudian apa saja yang mesti ada? Jadi bab 1 pendahuluan. Mungkin di sini ada yang menulis bab 1-nya letaknya di sini, ya. Ada yang menulis misalnya di tengah, ya. Itu tidak menjadi masalah, ya. Semestinya, ya, masalah letak mau di pinggir mau di kanan gitu, ya. Rasanya itu tidak akan menjadi
masalah, ya. Jadi apa saja yang mesti ada? Yang pertama adalah 1.1 latar belakang, ya. 1.1 latar belakang. Di dalam latar belakang, apa yang mesti ada, ya? Apa yang mesti ada? Setidaknya ada 3 bagian dalam latar belakang ini. Kalau kita membaca latar belakang orang, ya, ada 3 bagian. Yang bagian pertama, dan ini letaknya jangan dirubah-rubah, ya. Jangan sampai bagian ketiga Anda letakkan di bagian pertama paragraf. Ya, bagian ini bukan berarti itu paragraf. Bisa saja satu bagian satu paragraf, bisa saja dia 2 paragraf, bisa saja. Apa yang mesti ada di latar belakang nih? Bagian pertama adalah pengantar, ya, pembuka, ya, kepada pembaca bahwa ada suatu masalah dalam kehidupan masyarakat ini. Misalnya apa masalahnya? Mungkin energi. Mungkin Anda mengangkat masalah energi, ya, masalah energi yang mungkin sudah mau habis, sehingga diperlukan energi alternatif, ya. Anda bercerita lah, ya, tentang masalah energi ini. Untuk mengatasi masalah energi alternatif ini ada banyak solusi, misalnya. Nah, di antara solusinya adalah menggunakan energi sel surya, misalnya. Namun masalah sel surya sendiri masih banyak. Misalnya salah satunya adalah efisiensi. Nah, jadi ada masalah, ya, yaitu masalah energi, dan itu coba diatasi dengan sel surya, tapi masih ada masalah efisiensi sel surya, misalnya. Lalu untuk menyelesaikan masalah efisiensi itu, ya, apa aja yang sudah dilakukan orang? Nah, ini berkaitan dengan riset-riset terkait. Ya, jadi untuk meningkatkan efisiensi sel surya, si A buat begini, si C buat begini, si D buat begini. Dan setiap yang dilakukan orang itu sebaiknya kita coba kita kritisi lah. Kita lihat celahnya atau gapnya, kekosongannya atau kelemahannya, atau hal yang mungkin perlu kita tambahkan sehingga lebih baik hasilnya. Jadi si A buat begini, si C buat begini, si D buat begini, ya. Namun dari riset-riset demikian, misalnya, kita masih mendapatkan efisiensi masih jauh dari yang dibutuhkan, misalnya, ya. Jadi memang orang sudah melakukan. Nah, ini bagian kedua, ya. Jadi kita membahas riset-riset orang. Orang sudah melakukan, namun apa yang sudah dilakukan orang itu masih belum memenuhi kebutuhan kita terhadap efisiensi daripada sel surya, misalnya. Maka oleh karena itu, dalam penelitian PKM ini, kami akan menyelesaikan masalah itu dengan melakukan apa? Jadi apa yang Anda lakukan di dalam PKM ini adalah menyelesaikan masalah atau gap yang tadi Anda sebutkan pada bagian kedua. Jadi jangan sampai Anda memiliki latar belakang tapi tidak jelas masalahnya. Apa sih masalahnya? Pokoknya saya ingin PKM. Masalahnya tidak jelas. Ini tentu tidak akan lolos nanti ketika dibahas secara substansi. Mungkin administrasinya Anda rapi, lolos administrasi, tapi ketika dibahas substansi, ini tidak akan lolos. Maka di dalam latar belakang, coba dicek latar belakang Anda, sudah jelas enggak masalahnya? Apa masalahnya? Misalnya masalah lingkungan, banyaknya limbah misalnya, ya, jelaskan banyaknya limbah. Kalau perlu sampaikan data, tiap tahun kita menghasilkan limbah berapa banyak, limbah-limbah apa saja, dan datanya ada, Anda tampilkan datanya. Lalu bagian kedua, untuk mengatasi limbah maka diperlukan misalnya penjernihan air, misalnya. Ya, sebutkan banyak teknik sudah dikembangkan, si A mengembangkan ini, si C mengembangkan ini, si D mengembangkan ini, dan lain sebagainya, misalnya. Namun dari itu, dari yang sudah dikembangkan orang ini, belum ada orang yang mengembangkan alat atau zat untuk penjernihan air yang khusus untuk air ini, misalnya. Dan air itu banyak di tempat Anda, misalnya. Dan air itu banyak tercemar oleh limbah yang banyak di tempat Anda, misalnya. Dan Anda melihat belum ada hal yang efektif dan efisien untuk menjernihkan itu. Maka Anda akan melakukan penelitian dengan melakukan karakterisasi bahan yang dapat menjernihkan air tadi. Tentu Anda jelaskan juga, ya, di bagian ketiga ini, kenapa Anda memilih metode itu, kenapa Anda memilih solusi itu, apa lebih baiknya solusi Anda itu dibandingkan dengan solusi yang sudah dilakukan oleh orang. Jadi ini mesti Anda sebutkan di bagian ketiga. Jadi 3 bagian ini yang mesti ada, ya. Kalau 3 bagian ini sudah ada, maka pendahuluan Anda, latar belakang Anda sudah kuat itu.
ada masalahnya, lalu apa saja usaha yang dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah itu, apa kelebihan atau batasan daripada yang sudah dikerjakan orang, dan itu yang akan Anda tutupi dengan PKM Anda. Kenapa Anda memilih jalan itu? Anda jelaskan. Ya, maka sangat kuat nanti motivasi risetnya di dalam latar belakang. Lalu setelah Anda urai latar belakang, Anda rumuskan masalah. Ya, apa saja masalah yang akan Anda selesaikan dengan proposal ini. Rumusan masalah bisa dalam bentuk tanda tanya, ya, kalimat tanya, bisa juga tidak. Ya, tidak harus kalimat tanya, tapi orang lazim menggunakan kalimat tanya. Ya, silakan dirumuskan. Jangan terlalu banyak rumusan masalahnya. Kenapa demikian? Karena rumusan masalah nanti turunannya adalah pada tujuan khusus penelitian. Kalau rumusan masalah, jadi misalnya Anda nanti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah daripada PKM RE ini adalah 1, 2, 3 misalnya. 1, 2. Maka ketika tujuan khusus penelitian Anda tulis, maka Anda wajib menulis minimal 2. Tujuan khusus penelitian ini adalah 1, 2. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya 3, tapi tujuannya hanya 2. Nah, itu tidak sinkron ya. Nah, jadi tujuan itu untuk menyelesaikan rumusan masalah yang sudah Anda sebutkan di bagian 1.2. Oke, ya. Jadi di dalam latar belakang ada subbab 1.2 rumusan masalah. Setelah itu ada subbab 1.3 tujuan khusus penelitian. Ya, Anda bisa menggunakan kalimat yang tentu yang Anda sesuaikan dengan kegiatan penelitian. Jadi bisa menggunakan kalimat seperti ini misalnya. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari PKM RE ini adalah untuk mengkarakterisasi atau menganalisis atau apa, ya, silakan disebutkan. Menganalisis ya, silakan ya, diinikan ya, ditulis. Nah, jadi jangan pula misalnya Anda PKM-nya PKM riset, lalu tujuan dari penelitian ini adalah merancang bangun. Nah, bukan ya. Kalau tujuan penelitian Anda merancang bangun itu nanti di PKM-KC ya. Itu PKM-KC. Nah, itu di KC ya. Nah, jadi untuk PKM yang sifatnya penelitian mungkin mengkarakterisasi, menganalisis. Cuman sebaiknya jangan menggunakan kalimat memahami. Karena dari sisi level atau taksonomi belumnya, ya, memahami itu tingkatan riset yang sangat rendah gitu ya. Maka bisa dipilih yang lebih tinggi lah. Jadi mensintesis misalnya, tergantung kegiatannya, silakan disesuaikan, tapi jangan menggunakan kalimat memahami. Oke, itu tujuan. Setelah tujuan, subbab 1.4 manfaat. Silakan disebutkan manfaatnya. Manfaat dari penelitian ini adalah apa? Ya, apa manfaatnya? Yang real ya. Jangan terlalu abstrak manfaatnya. Ya, nanti manfaatnya terlalu jauh ya perginya. Nusa dan bangsa ya, dunia. Ya, yang real saja ya manfaatnya. Kira-kira dengan Anda melakukan kegiatan PKM ini, apa manfaat yang akan didapatkan ya? Dan hubungkanlah dengan kondisi kekinian masyarakat yang Anda ingin coba selesaikan masalah mereka. Kemudian 1.5 temuan yang ditargetkan. Apa temuan yang Anda targetkan? Mungkin Anda akan menemukan target temuannya adalah mendapatkan formula atau komposisi ideal daripada alat atau misalnya zat penjernih air atau apa, ya silakan ya. Apa temuan yang ditargetkan? Tentu Anda yang tahu ya temuannya. Kemudian 1.6 kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Ya jelaskanlah. Kalau misalnya tadi Anda ingin mengembangkan sel surya dengan efisiensi yang lebih tinggi misalnya, tentu kontribusi Anda adalah dengan bahan yang Anda kembangkan, mungkin Anda akan mendapatkan sel surya atau meningkatkan efisiensi dari sekarang jadi berapa. Mungkin sekarang efisiensi 1%, meningkat menjadi 1,5%. Itu kan juga luar biasa ya misalnya gitu ya. Jadi penelitian Anda akan meningkatkan efisiensi daripada
sel surya yang sudah ada saat ini misalnya. Silakanlah disebutkan ya, kontribusi Anda terhadap bidang ilmu pengetahuan apa kira-kira ya. Kalau misalnya Anda mengembangkan sensor, misalnya meningkatkan sensitivitas sensor, atau misalnya Anda mengembangkan alat untuk penjernih zat untuk penjernihan air misalnya, mungkin saja untuk penjernih limbah-limbah tertentu misalnya tidak ada sekarang, dan Anda dengan ada PKM mungkin Anda akan bisa mengembangkan itu sehingga Anda berkontribusi terhadap penjernihan air misalnya. Itu kan bisa juga. Jadi silakan ya disebutkan. Kemudian luaran 1.7 luaran. Luaran dari kegiatan ini, maka Anda bisa menggunakan kalimat seperti ini. Luaran dari kegiatan ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Kemudian artikel ilmiah ya, artikel ilmiah berupa original article atau critical review akan dipublikasikan pada jurnal apa yang terakreditasi oleh Kemristek Dikti. Sebutkan jurnalnya langsung. Jurnal apa yang Anda tuju kalau memang Anda akan menerbitkannya. Ya, kalau Anda akan ikut seminar juga rencananya, silakan sebutkan saja. Selain itu, hasil penelitian ini akan diseminarkan pada seminar nasional. Sebutkan nama seminarnya. Tahun 2021. Hasil penelitian akan menghasilkan produk apa? Kalau memang rencananya akan ada produk, misalnya Anda mungkin ada metode atau ada bahan sensor atau mungkin ada aplikasi, ini boleh ya Anda sebutkan di dalam nih. Jadi di dalam latar belakang subbab ini ya sebaiknya ada, sehingga nanti reviewer ketika akan melihat rumusan masalah maka sudah ada rumusan masalahnya. Jadi subbabnya 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan khusus penelitian, 1.4 manfaat penelitian, 1.5 temuan yang ditargetkan. Ini sebaiknya Anda tulis dengan jelas temuan yang ditargetkan ini, karena nanti di form penilaian itu ada penilaian terkait dengan temuan yang ditargetkan. Kemudian 1.6 kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan, 1.7 luaran. Ya. Maka seperti ini bab satunya. Lalu terkait dengan misalnya di latar belakang, apakah sebaiknya paragrafnya menggunakan sistem menjorok begini atau diberi spasi? Ya, menurut saya hal itu memang tidak ada disebutkan di dalam panduan. Ya, yang disebutkan hanya rata kiri kanan kan? Hanya itu yang disebutkan, rata kiri kanan. Tapi masalah menjorok ke dalam atau tidak, masalah spasi atau tidak ada disebutkan. Maka Anda boleh memilih apakah menjorok seperti ini ya, setiap paragrafnya menjorok, atau mungkin tidak menjorok tapi Anda spasi ya, karena penulisan di panduan sendiri sepertinya bercampur ya, kadang ada yang menjorok ke dalam, kadang ada yang spasi. Jadi itu mudah-mudahan tidak menyebabkan kegagalan sebuah proposal ya. Itu pendahuluan. Kemudian masuk kita bab 2. Silakan dibuka bab 2. Bab 2 ini isinya adalah tinjauan pustaka atau state of the art. Ya. Kesalahan terbesar pada bab 2 yang dilakukan oleh penulis PKM adalah mereka mengisi teori di sini, ya. Mereka mengisi teori. Misalnya dia meneliti tentang mungkin dia meneliti tentang apa ya, mungkin tentang alat untuk menghitung otomatis ikan misalnya, itu ya, anggap saja itu sebuah penelitian ya, bukan karya cipta misalnya. Maka di dalam bab 2 ini dia isikan tentang teori sensor, teori microcontroller, teori LCD, dan lain-lain sebagainya. Itu keliru ya. Bukan itu yang diinginkan di bab 2. Bab 2 isinya adalah tinjauan pustaka atau state of the art. Jadi di bab 1 tadi sebetulnya kita sudah mengurai sedikit tentang riset-riset orang yang berkaitan dengan penelitian kita. Tapi sedikit itu ya, dalam jumlah yang terbatas. Maka di bab 2 ini kita akan melakukan telaah literatur. Kita akan membahas referensi literatur-literatur yang tidak ada dari riset-riset kita, mungkin dari awal sampai sekarang ya.
Jadi apa yang ingin dicapai dari sini, dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memastikan bahwa Anda sudah memiliki pengetahuan yang memadai tentang topik yang Anda teliti. Ya. Jadi Anda sudah tahu perkembangannya. Dan dari perkembangan itu Anda sudah tahu celah-celah daripada penelitian yang sudah dilakukan orang itu. Ya. Jadi orang mungkin dari awal, katakanlah mungkin Anda tadi mengatakan bahwa Anda akan membuat sel surya dengan efisiensi yang tinggi misalnya. Ya Anda jelaskan. Ya, tahun berapa si Anu buat apa? Ya mungkin Anda mulai dari tahun 80 misalnya. Jadi penelitian sel surya mungkin sudah dimulai tahun 80 misalnya. Terus ya. Terus ya. Siapa buat apa dan dapat berapa. Ya, tahun 2021, 2020 misalnya, orang sudah buat apa berkaitan dengan efisiensi sel surya dan dapat berapa dia. Dan kamu nanti akan buat apa kan? Jadi ini di dalam state of the art kita mengurai tinjauan-tinjauan literatur, ya, literatur review dari riset-riset yang terkait, ya, untuk mendukung kegiatan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi sekali lagi, di bagian ini isinya bukan teori. Ya, jadi kalau Anda membahas tentang sel surya, maka isi bab 2 bukan teori sel surya, tetapi adalah riset-riset berkaitan dengan topik Anda. Ya, riset-riset yang sudah dilakukan orang berkaitan dengan topik Anda. Ya, itu yang mesti dilakukan di sini. Itu yang banyak mahasiswa sering salah di sini adalah mereka menulis teori. Kemudian apalagi kesalahan? Kesalahan mahasiswa berikutnya yang sering terjadi di sini adalah mereka malas membahasakan sendiri penelitian orang. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil abstrak, ya, abstrak orang. Jadi diambilnya abstrak orang, dikopas jadi paragraf pertama. Abstrak kedua, kopas paragraf kedua. Abstrak gitu. Jangan gitu ya. Jangan begitu. Ya, jadi Anda harus punya ide pokok yang jelas setiap paragrafnya. Ya, lalu pengembangan daripada ide pokok itu baru nanti dari riset-riset orang. Jadi bukan berarti abstrak orang yang Anda kopas, Anda masukkan ke bab 2. Ya, mayoritas ya. Kebanyakan mahasiswa itu yang dikerjakan. Jadi diambilnya abstrak, misalnya Marzuki 2010 meneliti, ya udah Marzuki 2010 meneliti menggunakan ini, tapi itu abstrak orang, ya, abstrak. Padahal bukan seperti itu yang diinginkan. Di sini kan semacam kritikal. Kita melakukan tinjauan kritis terhadap literatur-literatur yang sudah ada tadi. Kita boleh saja mempertentangkan riset si A dan si B. Si A buat ini, tapi ternyata riset dia bertolak belakang yang didapatkan oleh si B, dan si C melakukan penelitian terbaru untuk menguatkan riset si B dan lain sebagainya misalnya. Itu boleh kita lakukan di literatur review nih. Ya, jadi tinjauan kritis kita terhadap riset-riset yang sudah ada sehingga semakin yakin kita bahwa riset kita yang akan kita lakukan itu betul-betul akan memberikan kontribusi untuk penyelesaian masalah yang belum diselesaikan oleh orang-orang itu. Ya, jadi bukan hanya kita mengkopas saja abstrak yang sudah ditulis orang lalu kita masukkan ke sini. Kemudian usahakan di dalam tinjauan pustaka ini merujuk kepada jurnal, ya. Usahakan merujuk kepada jurnal dengan terbitan-terbitan terbaru. Jadi misalnya 2010 ke atas lah, 2011. Silakan dicek sekarang, ya. Silakan dicek apakah literatur yang Anda gunakan sudah terbaru atau tidak. Dan hindari merujuk blog atau web, ya. Jadi usahakan rujukan primer, ya, rujukan primer, jurnal atau proceeding terbaru, ya. Itu agar kita tidak seperti kata dalam tempurung. Maksudnya begini, nanti Anda mengatakan bahwa Andalah yang pertama melakukan penelitian ini, tapi rujukannya sudah usang semua. Berarti kan itu kan seperti kata di bawah tempurung. Kita merasa kita yang paling hebat, baru melakukan. Ternyata orang sudah banyak, ya, tapi Anda aja yang kurang baca. Maka ambil jurnal-jurnal 2010 ke atas, ya, 10 tahun terakhir,
hindari menggunakan blog kecuali memang terpaksa Anda menggunakan blog atau web. Kalau Anda tetap akan menggunakan merujuk blog atau web 1-2 misalnya, tapi itu usahakan blog atau web yang resmi. Contoh, misalnya Anda meneliti tentang cuaca, Anda merujuk tentang dari web BMKG, itu masih oke. Tapi jangan Anda merujuk dari blog saya misalnya, itu ya. Jadi rujuk dari blog resmi institusi. Kalau Anda meneliti tentang nuklir, maka Anda rujuk dari blog atau webnya Batan, itu masih oke lah. Tapi jangan diambil dari blog-blog yang tidak jelas, ya. Kemudian pastikan semua daftar pustaka, semua sitasi yang ada di dalam tinjauan pustaka ini ada di daftar pustaka. Misalnya Anda kan sistemnya sistem tahun ya, tahun nama dan tahun Marzuki 2010 misalnya ada ditulis nih, dirujuk misalnya di sini. Maka ini pastikan ada di daftar pustaka. Silakan Anda cek ya. Apakah seluruh sitasi yang ada sudah benar nama, koma, tahun. Cek. Kalau lebih dia dari 2, pakai DKK misalnya. Marzuki DKK 2010. Kalau dia hanya 2 orang, ya tulis nama keduanya. Misalnya Marzuki, kemudian penulis keduanya mungkin Ahmad misalnya. Marzuki dan Ahmad 2010. Jangan semuanya Anda tulis DKK. Ini juga penyakit biasanya, ya. Asal lebih dari 1 DKK semua. Jangan ya. Kalau lebih dari 2 baru DKK. Kalau dia hanya 1 ya namanya saja. Jangan pakai DKK juga. Kadang Anda karena sudah malas ya, semuanya hantam kromo DKK saja. Ini nanti tidak lulus secara administrasi. Oke ya, itu tinjauan pustaka. Berapa panjangnya silakan sesuai kebutuhan. Yang jelas Anda ingat batasannya 10 halaman kan? 2 halaman mungkin sudah cukup lah. Ya. Itu bab 2. Oke, kita lanjut bab 3. Oke, jangan lupa dicek ya apakah nomor halaman sudah betul sebelah kanan. Bab 3, metode penelitian. Pada panduan terbaru, di situ diminta ya Anda menjelaskan jenis riset. Maka saya lebih menyarankan di bagian awal ini dibuat subbab baru yaitu jenis riset. 3.1 ya, jenis risetnya apa? Apakah riset Anda empirik dan non empirik? Kenapa ini diletakkan di awal? Karena ini akan menentukan metode berikutnya. Ya. Ini akan menentukan metode berikutnya. Jadi jelaskan dulu jenis riset yang Anda pilih. Jadi misalnya PKM RE ini jenis risetnya, jenis kegiatan risetnya adalah non empirik. Riset non empirik itu seperti apa? Mungkin Anda beri deskripsi lah sedikit, tak apa-apa, gitu ya. Dan ini juga akan berkaitan dengan luaran. Kalau misalnya Anda memilih empirik, maka luarannya adalah artikel, riset artikel, ya, original artikel. Sedangkan non empirik nanti luarannya adalah critical review, ya. Jadi dia review, artikel review. Tentu nanti pengumpulan datanya juga beda. Kalau empirik nanti kan kegiatannya mungkin saja akan ada di lab. Misalnya, kalau non empirik, ini kan kegiatannya banyak studi literatur kan, maka nanti metode penelitian juga akan berpengaruh. Maka jelaskan dan sesuaikan metode yang Anda pilih. Kalau mungkin Anda di labor empirik, tentu Anda menggunakan laboratorium, maka tentu ada alat dan bahan, ya, alat dan bahan. Kalau misalnya Anda, ya, misalnya Anda penelitiannya mungkin saja empirik juga, ya, tetapi Anda tidak menggunakan zat-zat kimia misalnya, tapi data, misalnya, kan bisa jadi ya, misalnya Anda meneliti tentang COVID-19, tetapi itu tidak penelitian laboratorium, tetapi data-data yang sudah ada, data-data sekunder misalnya, maka di bagian ini bisa saja ya Anda di alat dan bahan ini Anda isi dengan data penelitian. Silakan diisi. Isinya tentu tentang data penelitian. Tapi kalau riset-riset kimia misalnya di laboratorium, ya jelas sebutkan ya apa saja alat dan bahannya.
Ya, dan ini tidak perlu diurai seperti skripsi ya secara detail betul ya. Karena memang space-nya terbatas, buat saja dalam bentuk paragraf, alat yang digunakan apa, kemudian bahan yang diperlukan apa. Dan apa yang Anda tulis di sini, maka nanti akan bisa ditemui bahan-bahan itu pada lampiran justifikasi anggaran. Ya. Akan dijumpai pada justifikasi anggaran. Jadi jangan sampai pada justifikasi anggaran Anda membeli sesuatu tetapi ternyata di metodologi Anda tidak pernah menyinggungnya. Nah, maka tidak sinkron kan? Jadi yang Anda sebutkan di justifikasi anggaran itu kalau bisa nampak kebutuhannya di metodologi penelitian. Jadi sesungguhnya bagi seorang reviewer menjustifikasi anggaran biaya itu bisa kita lakukan dengan membaca metode penelitian. Maka alat dan bahan yang disebutkan di sini kalau memang akan ada biayanya, maka sebutkan ya, agar nanti bisa kita klaim pada justifikasi biaya. Kemudian setelah itu tahapan penelitian ya, subbabnya. Ya, silakan dicek ya. Subbabnya tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian ini kalau saya lebih menyarankan pertama Anda buat terlebih dahulu diagram alirnya atau fishbone-nya ya. Itu paling memudahkan orang untuk memahami tahapan penelitian. Ya, dibuat ya diagram alirnya atau fishbone. Kalau mau fishbone boleh juga diagram alir, tahapan-tahapannya ya, sampai nanti selesai ya. Buat tahapan-tahapannya, apa tahapannya, dan jika mungkin ini setiap tahapan ini luarannya Anda sebutkan ya, indikator capaian yang terukurnya Anda sebutkan. Jadi setiap tahapan itu harus jelas indikatornya ya. Jadi misalnya Anda melakukan satu tahap, maka di setiap tahapan ini harus jelas ya, bisa dibuat sebetulnya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan diagram alir misalnya, kan di sebelah kanan ini kan bisa dibuat nih indikator capaiannya apa, indikator capaiannya apa, indikator capaiannya apa. Nah, misalnya Anda pengumpulan data tahapannya misalnya gitu ya. Indikator capaiannya apa? Tentu terkumpulnya data penelitian misalnya ya. Nah, kemudian analisa data apa indikatornya, dan seterusnya. Jadi sebaiknya awali dengan diagram alir atau fishbone ya. Awali. Setelah Anda awali ya di atas ini fishbone, diagram alir atau fishbone dulu, baru di bawahnya Anda urai ya. Ini mungkin tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Baru Anda jelaskan. Jadi setiap tahap pada diagram alir ini Anda jelaskan. Kalau misalnya tahapan penelitiannya mungkin di sini persiapan sampel. Misal ya, di sini persiapan sampel. Berarti jelaskan 3.21 persiapan sampel. Kalau misalnya Anda pengumpulan data, maka 3.21-nya pengumpulan data. Jelaskan bagaimana data Anda kumpul ya. Kalau Anda persiapan sampel, jelaskan bagaimana Anda mempersiapkan sampel. Lalu bagian titik 2, karakterisasi. Ini bagian material, misalnya ada karakterisasi, mungkin ada SEM, ada XRD misalnya gitu ya. Ya. Jelaskan ya bagaimana karakterisasi ini dilakukan. Intinya kalau Anda membuat atau mengawali dengan diagram alir, setiap tahapan ini dijelaskan. Setiap tahapan ini dijelaskan. Terakhir, dan bagian ini untuk PKM riset, kalau misalnya ada orang PKM riset tapi analisa data tidak ada, itu kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar proposalnya itu sulit untuk lolos. Karena kalau data sudah ada, omong orang PKM riset kalau data udah ada diapain? Gak mungkin dianggurin ya, pasti dianalisa. Maka tahap analisa data itu wajib ada. Jadi analisa data, jelaskan bagaimana Anda menganalisa data, kemudian cara penyimpulan dan penafsiran hasil. Ini hilang ya. Nah, ini penyimpulan dan penafsiran hasil. Nah, sebaiknya Anda jelaskan bagaimana nanti akan Anda simpulkan hasilnya ya. Penyimpulan dan penafsiran hasil nih Anda lakukan. Oke ya. Jadi ini ada satu lagi, karena di dalam PKM tahun 2021 ini
Anda lebih disarankan untuk melakukannya secara daring, maka setiap tahapan tadi beri keterangan nanti ya, penjelasan apakah ini dilakukan secara daring atau luring. Sebutkan saja kegiatan ini dilakukan secara daring misalnya kan pertama mungkin kan studi literatur ya, pengumpulan literatur misalnya. Kalau itu dilakukan secara luring, maka Anda sebutkan misalnya persiapan sampel mungkin Anda melakukannya secara luring. Persiapan sampel dilakukan secara luring di laboratorium mana dengan mengikuti panduan protokol kesehatan atau mentaati protokol kesehatan, diantaranya apa-apa. Jadi kalau Anda melakukan riset secara luring, pastikan bahwa protokol kesehatan itu Anda patuhi, dan itu harus nampak penjelasannya di dalam bab 3 ya. Di dalam bab 3, karena besar kemungkinan kegiatan PKM ini, terutama yang berbasis laboratorium, itu akan blended, ya, campuran antara luring dan daring, ya, campuran antara luring dan daring. Nah, jadi penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan protokol kesehatan mesti Anda berikan secara memadai dalam bab 3. Karena bab 3 ini penting, Anda tidak apa-apa ya, agak panjang menjelaskan. Ya, karena ini bagian yang paling penting dari sebuah proposal. Ya, kalau misalnya Anda butuhnya 2 halaman atau 3 halaman, selagi halaman tidak melebihi 10, maka bagian ini tidak apa-apa Anda panjangkan. Ya, boleh saja. Baik. Lalu selanjutnya kita lihat bab 4, biaya. Biaya Anda pindahkan dari justifikasi anggaran. Dan terkait biaya, mohon dipastikan total biaya di sini sama dengan total biaya pada lembar pengesahan. Ini sering sekali mahasiswa salah. Ya. Dan dicek juga pada justifikasi anggaran. Pastikan bahwa justifikasi anggaran total biayanya itu sama dengan rekapitulasi, ya. Jadi yang tertulis di sini hendaklah sama dengan direkapitulasi. Jadi dicek betul. Coba Anda cek sekarang apakah sudah sama. Dan subtotal ini, ya, subtotal ini, ya, subtotal itu harus sama dengan rekapitulasi. Mana tadi? Ini ya. Jadi pastikan. Ini kita ambil dari subtotal. Ya. Pastikan itu sama. Silakan dicek. Ya. Silakan dicek apakah sudah sama atau belum. Biaya. Oke, sudah sama. Dan ini jangan lupa berbeda dengan tahun lalu, di sini perjalanan dalam kota. Kalau Anda menggunakan template tahun lalu, mungkin masih perjalanan saja. Untuk tahun sekarang, di sini perjalanan dalam kota, ya. Jadi Anda pindahkan bagian biaya perjalanan ke sini, tapi ingat bahwa narasinya di sini adalah perjalanan dalam kota. Oke. Kemudian jadwal kegiatan. Oke, ini masih template ya. Ini kalau sudah real, jangan begini bunyinya. Ya. Mestinya bunyinya anggaran biaya PKMPE ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dan rinciannya dapat dilihat pada lampiran 2. Misalnya gitu ya. Bunyinya, ya. Hindari menggunakan total biaya di sini. Kalau Anda menggunakan terlalu banyak total biaya di beberapa tempat, nanti Anda lupa menyesuaikan. Kalau ini berubah, halaman lampiran berubah, di sini tidak terubah, nanti di lembar pengesahan tidak terubah, nanti tidak lulus. Oke, jadwal kegiatan. Ini juga kalimat-kalimat yang ada di sini itu template sebagian. Anda tolong sesuaikan nanti kalau memang akan menggunakan ini. Ya, jadwal kegiatan dari PKMPE ini dapat dilihat pada tabel 4.2. Tentu begitu bunyinya. Ya. Nah, di sini maksimal 4 bulan. Coba dicek Anda punya berapa bulan. Jangan sampai ada yang 5 bulan, 3 sampai 4 bulan. Dan di sini mesti ada penanggung jawab. Ya.
di sini mesti ada penanggung jawab. Dan di sini ada kegiatan. Dari mana kita dapat kegiatan ini? Dari metodologi, ya. Anda bisa buka lagi metodologinya. Kan tadi ada diagram alir tuh. Nah, misalnya ada mungkin persiapan sampel lah, mungkin studi literatur bisa jadi ya. Ini studi literatur misalnya. Nah, jadi sesungguhnya tabel tadi itu hanya memindahkan ini saja. Kan Anda sudah punya fishbone atau diagram alir, ya ambil saja item-itemnya. Mungkin studi literatur, persiapan sampel, karakterisasi, analisa data, penyimpanan, dan penafsiran hasil. Nah, jadi itu yang dipindahkan. Jangan sampai tidak sinkron pula, ya. Jangan sampai nanti di sini ceritanya udah lain pula, tidak sama pula dengan bab metodologi. Nah, jadi jangan sampai demikian. Mungkin karena tadi di bab metodologi mungkin hanya sampai penafsiran hasil dan interpretasi data, mungkin di sini perlu Anda tambah mungkin penyusunan laporan kemajuan, kapan kira-kira kan? Laporan akhir misalnya. Nah, di sini mungkin laporan kemajuan ya. Jadi mungkin persiapan sampel, karakterisasi, analisa data, laporan kemajuan, laporan akhir. Kalau ada rencana publikasi, ya tambahkan aja di sini publikasi. Jadi kalau tadi di bab pendahuluan Anda berencana akan ada publikasi, maka di sini mesti harus ada rencana publikasi ya. Jangan sampai di bab metodologi Anda menjanjikan di bab 1 Anda menjanjikan luarannya publikasi di jurnal, tapi di jadwal kegiatan tidak ada tuh publikasi, nah, gitu ya. Kalau tidak ada publikasi di jadwal kegiatan ini, maka tentu janji Anda pada bab 1 itu kurang meyakinkan. Kemudian satu lagi, kalau memang di bagian awal tadi ada di bab 1 ada rencana publikasi, di jadwal kegiatan ada publikasi, maka di klaim anggaran boleh saja Anda menganggarkan biaya publikasi pada jurnal nasional misalnya 1 juta ya, pada bagian lain-lain misalnya. Ya tentu boleh ya, karena itu bagian daripada biaya untuk mencapai luaran. Nah, jadi ini ya, diisi nih siapa penanggung jawabnya. Ya, nama orangnya. Lalu pembagian kerja ini nanti itu haruslah sinkron dia dengan bagian mana ya? Nah, bagian ini. Kan di sini misalnya si A pembagian tugasnya apa? Ya. Sinkronkan dengan yang jadwal kegiatan tadi. Jangan beda-beda. Jadwal kegiatan kerjanya lain, tapi di lampiran kerjanya lain. Ya, jangan ya. Sesuaikan. Ya, ditambah boleh. Jadi misalnya, kan di sini kan hanya penanggung jawab nih. Mungkin persiapan sampel, penanggung jawab siapa? Ini penanggung jawab ya, bukan siapa yang bekerja. Kalau yang bekerja sama-sama, penanggung jawabnya mesti ada. Siapa yang menjadi mengomandoinya. Ya. Pengumpulan data, siapa penanggung jawabnya, tulis ya, bagi tugasnya. Publikasi, tentu ketua kemungkinan. Laporan akhir, mungkin ketua. Tapi pengumpulan data, karakterisasi, kan bisa dibantu oleh anggota tuh. Nah, jadi, pada lampiran tadi, mesti hanya Anda menambah. Kalau mau ditambah, menambah dari ini saja. Ya, jadi coba dicek lagi. Cek ya, silakan dibuka proposal Anda itu. Sudah sinkron tidak tabel 4.2 dengan lampiran pembagian tugas. Kemudian daftar pustaka. Ya, kesalahan mahasiswa di dalam daftar pustaka adalah tidak menulis sesuai panduan. Dan untuk tahun 2021 sangat disarankan Anda menggunakan Mendeley. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ya. Jadi kesalahan mahasiswa ya selama membuat proposal ini adalah kadang daftar pustaka banyak, tapi tidak pernah dipanggil di dalam kalimat. Anda coba cek, ya, periksa lagi, apakah seluruh daftar pustaka ini sudah dipanggil di dalam kalimat. Kemudian yang kedua, banyak sitasi di dalam kalimat, tapi tidak ada di daftar pustaka. Kenapa itu bisa muncul? Karena dikopas-kopas. Ya, di copy paste dari blok si A, di blok si B, dimasukkan ke proposal sehingga lupa memasukkannya ke daftar pustaka. Nah, jadi coba dicek lagi.
Ya. Kemudian kesalahan ketiga, mahasiswa tidak menulis sesuai panduan. Ini kan jelas panduannya nih, sistem Harvard ya, nama dan tahun ya. Jadi nama jurnalnya miring, kalau untuk jurnal nama jurnalnya miring, judulnya tidak miring. Kalau buku, judul bukunya miring ya, judulnya yang miring ya kalau buku. Sedangkan untuk jurnal proceeding, judul tulisannya yang miring ya. Jadi coba Anda cek betul-betul dan jangan pakai DKK ya. Kadang dia 2 orang ya, DKK juga. Ya, jadi tulis lengkap di sini. Ya, kan sudah jelas contohnya di sini. Tulis lengkap-lengkap. Jadi kalau dia bertiga, tulis namanya ketiganya, Marzuki, Ahmad, Abdu, ya 1994 titik misalnya. Ya, jadi silakan dicek apakah sesuai dengan format atau tidak. Dan pastikan semua daftar pustakanya sudah Anda panggil atau tidak. Kemudian apa yang penting Anda cek di sini, cek apakah daftar pustaka Anda ini maksimal pada halaman 10. Kalau halaman 11, berarti halaman Anda berlebih 1. Silakan dikurangi. Cek ya, apakah daftar pustakanya berada pada halaman 10 atau tidak. Dia mesti halaman terakhir daftar pustaka, halaman terakhirnya daftar pustaka itu adalah halaman 10 ya. Oke, sekarang kita masuk lampiran. Silakan Anda buka lampirannya ya. Ada mungkin yang membuat tulisan lampiran ini pada halaman terpisah. Semoga itu tidak masalah. Tapi kalau dibuat seperti ini mungkin itu juga lebih aman gitu ya, daripada membuat halaman baru, halaman terpisah. Oke, lampiran 1 biodata. Coba dicek apakah sudah lengkap. Ya, ini biodata daripada ketua. Cek semuanya. Cek yang ini, kalau tahun sebelumnya mungkin masih PKMPE, sekarang IBA PKMRE. Kemudian silakan dicek apakah sudah ditandatangan basah. Ingat, maksud tanda tangan basah itu bukan scan. Jadi halaman ini Anda perlu scan lengkap satu halaman. Jadi Anda print dahulu lalu baru Anda tanda tangan. Ya. Anda print dahulu baru Anda tanda tangan, kemudian baru di-scan. Scan utuh satu halaman ini. Ya. Dan ketika memasukkan hasil scan, jangan sampai hasil scan itu marginnya berubah. Karena itu Anda scan lengkap ya sebaiknya. Scan lengkap, lalu masukkan scan lengkap itu utuh satu halaman ini. Dan ini tulisan ini tidak perlu dihapus, ini taruh di belakang. Tulisan ini taruh di belakang. Jadi gambarnya di depan. Jadi Anda scan sebagai JPEG atau PNG. Kemudian Anda copy, Anda masukkan satu halaman utuh ya, sehingga marginnya tidak berubah sama sekali. Silakan dicek. Dan kadang banyak juga mahasiswa yang salah ya. Jadi dia scan lalu hanya segini ya ukuran gambarnya, kecil banget gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi masalah. Nah, jadi karena itu di scan lengkap. Scan lengkap lalu dimasukkan lengkap satu halaman utuh sehingga marginnya tidak berubah. Kalau tidak tahu caranya bisa ditanya, silakan bagaimana cara memasukkannya ke teman-teman ya, bisa ditanya juga. Kemudian biodata anggota untuk teman-teman Anda, kalau anggotanya berdua berarti ada 2 lembar ini. Cek juga ininya sama ini apakah PKMRE sudah betul ya, tanda tangannya sudah basah atau tidak. Dan saran saya mahasiswa semuanya, penghargaan yang pernah diterima ini diisi lah lengkap-lengkap. Kegiatan yang sedang atau pernah diikuti, kan pernah ketua hima, kemudian panitia apa. Ini ya coba saja lah ya. Kalau misalnya ada orang mau memberikan dana kepada Anda, lalu dia memberikan dana kepada orang yang tidak pernah memiliki kegiatan. Nah, kira-kira orang yakin enggak tuh ya? Kurang yakin ya kan? Maka oleh karena itu Anda isilah kegiatan ini, jangan pelit mengisinya. Isi beberapa. Penghargaan misalnya, bidik misi tidak apa-apa dimasukkan ke sini. Jadi penghargaan beasiswa bidik misi
yang memberikan penghargaan Kemendikbud tahun berapa, Anda tahu kan? Nah, jadi isikan nih penghargaan-penghargaan juga, sehingga Anda secara tim lebih meyakinkan bagi reviewer. Oke, ini data dosen pendamping. Untuk NIDN-nya bagi mahasiswa fisika bisa dilihat di website. Kemudian ini riwayat pendidikan, ini rekam jejak tridharmanya, mata kuliah apa yang sudah diajar, lalu penelitiannya. Isi sesuai dengan ini ya, jangan berlebih-lebihan. Diminta hanya ini di panduan, jangan panjang-panjang betul. Ya, maksudnya tuh jangan banyak betul itemnya, sesuaikan dengan ini. Dan jangan lupa cek ini. Apalagi kalau misalnya Anda mendapatkan CV dari pembimbing. Karena CV pembimbing ini, kalimat ini tuh sembarang dia aja bikin, atau dia menggunakan biodata untuk hibah penelitian dia, sehingga kata-kata ini berbeda dengan PKM. Maka ya dicek lagi apakah kalimatnya sudah betul atau tidak. Ya, cek lagi. Dan ini juga tanda tangannya basah. Jadi yang tanda tangan basah ini harap Anda usahakan ya. Kemudian lampiran 2, justifikasi anggaran. Ini hanya keterangan ya, hal-hal yang haram untuk Anda masukkan ke dalam, dan itu juga ada di panduan. Kemudian untuk PKM PE, di sini kebutuhan kegiatan virtual ya, silakanlah. Untuk kegiatan virtual ya, sewa kuota internet ya, sewa aplikasi video conference misalnya ya, termasuk Zoom misalnya, atau lain-lain lah. Tapi kalau bagi mahasiswa UNAN ya, karena ada MS Team, maka Zoom sebetulnya tidak perlu Anda sewa lagi ya, bisa menggunakan MS Team. Kemudian mungkin beli lisensi ya untuk kegiatan virtual dan lain-lain, silakan. Ini banyak hal yang bisa Anda isikan. Namun sekali lagi, kalau riset Anda ya rencananya adalah misalnya empirik, tentu Anda ada di lab. Tapi kalau tidak empirik, kegiatannya hanya studi literatur, jangan pula nanti beli zat kimia banyak-banyak ya. Nah, jadi sesuaikan. Kalau memang rencananya risetnya non empirik, mungkin studi literatur, jadi critical review yang akan Anda hasilkan, maka jangan pula habis pula uang untuk membeli bahan habis pakai ya. Jadi sesuaikan kebutuhan ini dengan metodologi. Sekali lagi, usahakan apa yang Anda beli di sini nampak gunanya di dalam metodologi ya. Kalau tidak ada gunanya di dalam metodologi, nanti reviewer tidak akan bisa menjustifikasi. Kemudian perjalanan ya, perjalanan ini ingat tadi ini perjalanan dalam kota ya, tidak perjalanan luar kota ya. Perjalanan ini perjalanan luar kota, ini contoh tahun sebelumnya ini ya. Kalau untuk sekarang dalam kota. Nah, kemudian lain-lain silakan ya. Kalau misalnya yang ini tahun sebelumnya ini ya. Ini masuk kegiatan virtual ya, bagian atas tadi ya. Kalau yang ini, jadi silakan disesuaikan ya. Lain-lain, kalau memang ada rencananya mau publish pada jurnal, ikut seminar, maka boleh aja dimasukkan biaya registrasi seminar atau biaya publikasi jurnal. Dan sekali lagi, pastikan ya total ini sama di lembar pengesahan, sama dengan di rekapitulasi anggaran, sama dengan di sini. Dan jangan lupa terbilangnya. Ya, kan di panduan diminta terbilang. Kadang-kadang mahasiswa update ini, tapi terbilangnya lupa ngupdate-nya. Nah, itu yang sering terjadi itu. Ya, ini update, nah, tapi ini tidak update. Silakan Anda cek apakah sudah update atau tidak. Baik. Kemudian susunan organisasi tim, ini tidak ada berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Alokasi waktu, silakan dicek lah. Kalau Bapak menyarankan tulis yang realistis ya. Kan Anda kuliah juga, banyak PR juga ya. Banyak kegiatan-kegiatan akademik lain. Jadi mungkin kalau dia ketua, Anda tulis 10 jam per minggu. Berarti kan kalau misal seminggu 5 hari, berarti kan 2 jam sehari untuk PKM. Rasanya masih rasional lah ya. Tapi kalau misalnya Anda isi 20 dan 30 jam, rasanya ini tidak rasional.
maka kalau ketua mungkin isi 10, lalu anggota mungkin 5, itu oke lah ya. Kemudian uraian tugas. Ketua yang jelas pertama, yang jelas ya, tugas-tugas ini sinkronkan dengan yang tadi ada di jadwal kegiatan. Ingat ya, nah, sinkronkan dengan yang di sini. Nah, kalau di sini Anda sudah bagi tugasnya, maka tinggal diambil ya, apa kegiatan di sini yang Anda beri amanah gitu ya. Nah, itu dipindahkan saja ke bagian sini. Nah, ke bagian sini, dan mungkin perlu ditambah. Misalnya ketua itu yang jelas tugas pertamanya kan mengkoordinir kegiatan penelitian. Kemudian ketua juga kemungkinan bertanggung jawab dia terhadap penyusunan laporan akhir publikasi. Nah, kalau yang anggota-anggota itu bisa membantu untuk apa ya? Untuk pengumpulan data, pengumpulan sampel, membantu karakterisasi, membantu penyusunan laporan, membantu penyusunan publikasi dan lain sebagainya. Semakin jelas uraian tugas semakin baik. Dan sesuaikan ini dengan sekali lagi dengan jadwal kegiatan tadi. Ya. Nah, jadi itu yang mesti Anda lakukan. Kemudian itu lampiran 3, kemudian lampiran 4 ya, lampiran terakhir. Anda cek sekarang pada panduan 2021 tidak ada kop surat. Ya. Tidak ada kop surat. Jadi hanya seperti ini, ya. Dengan ini menyatakan ya, isi lengkap-lengkap, menyatakan bahwa proposal PKM RE saya dengan judul apa, tulis judulnya. Ini ingat ya, dananya tahun 2021. Jangan sampai 2021. Ya. Dan pastikan bahwa Anda sudah menggunakan materai 10.000 dan tanda tangan basah. Nama Anda, NIM-nya, kemudian materainya 10.000 dan tanda tangan basah. Ya. Tanggal juga tolong dicek, kalau template lama mungkin tahunnya 2018 ya. Nah, jadi tolong dicek lagi. Baik. Kira-kira itu tahapannya. Kalau Anda mengikuti apa yang sudah dijelaskan ini, Anda buka proposalnya, Anda ikuti penjelasan ini, maka sebetulnya Anda sudah membantu diri Anda sendiri untuk lolos PKM tahun 2021. Kemudian juga membantu tim reviewer universitas untuk mendapatkan proposal yang lebih baik, membantu dosen pembimbing Anda karena Anda sudah melakukan self review sendiri dengan baik, ya. Karena waktu yang terbatas, tidak sedikit mungkin mahasiswa yang hanya mengumpulkan proposal asal jadi. Maka usahakan waktu yang masih ada ini untuk melakukan perbaikan sebaik-baiknya dengan mengikuti arahan yang tadi sudah dijelaskan. Ya, demikian barangkali penjelasan berkaitan dengan panduan pengecekan daripada proposal PKM ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya bagi kita. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.